bahwa dia direkam. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu. Beredar rekaman suara diduga Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri memarahi staf di rumah dinasnya. Ia bahkan melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan hingga pelemparan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ini informasi yang mengejutkan lagi dari Kabinet Merah Putih. Dan melihat kondisi ini, waduh, Kabinet Merah Putih kelihatannya memang kacau sekali dalam tanda petik tentang berbagai hal yang terjadi saat ini di kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini. Sudahlah, Menteri KKP Trenggono yang heboh sekarang ini karena tidak sama pandangannya terhadap pagar laut yang ada di pantai utara Banten dengan pandangan bosnya Presiden Prabowo. Presiden Prabowo minta dibongkar pagar laut itu. Sedangkan dia minta diundur, jangan dibongkar dulu. Sekarang Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri diduga memarahi stafnya di rumah dinasnya dan sampai melakukan kekerasan. Setidaknya ini terdengar melalui suara rekaman. Sahabat BN, tentu saja ini mengejutkan sekali. Apalagi ini terjadi pada Menteri Dikti Saintek. Menteri yang bertanggung jawab untuk sumber daya manusia. Dalam rekaman suara yang diterima oleh Tribun News dinarasikan bahwa Satrio Sumantri melakukan kekerasan terhadap seorang pekerja yang dianggap melakukan kesalahan. Dalam video berdurasi 3 menit itu terdengar suara nada tinggi diduga Satrio marah-marah. Bahkan terdengar suara pemukulan dan pelemparan barang. Tidak sampai di situ, terdengar juga suara korban sampai minta ampun berulang kali. Kejadian ini berlangsung di rumah dinas Mendikti Saintek di Kompleks Widya Chandra. Tidak diketahui pasti kapan kekerasan itu terjadi dan kesalahan apa yang dilakukan oleh staf. Namun demikian, beredarnya rekaman ini terjadi saat ratusan pegawai ASN mendemo Menteri Satrio di depan kantornya pada Senin 20 Januari pagi. Mereka memprotes sikap Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri yang dinilai arogan. Dalam spanduk yang mereka bawa, para pegawai menuliskan bahwa Satrio memiliki kepribadian yang sering marah, bahkan diduga menampar dan memecat pegawainya. Satrio dikenal sebagai ilmuwan yang sudah menerbitkan puluhan karya tulis ilmiah. Oktober 2024 lalu, ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Ngomong doang. Ngomong aja. Iya, maaf sekali lagi, Pak. Sengaja kamu tuh. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Populasi Reki. Kamu diam aja. Nggak tahu jawab sama sekali. Salah saya, Pak. Ya salah pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Sengaja, Pak. Kenapa nggak sini kok? Saya mau urusin sana dulu. Terus katanya gimana mau selesaiin rumah ini? Kata revisi kata udah kelar, saya salah ya, Pak. Oh, itu tukang bohong kok. Oh, gimana sih? Saya baru tahu, Pak. Kalah kamu tuh, pura-pura aja. Dia bilang kata udah kelar, udah aman. Katanya. Mana aman? Saya lupa Pak Bela juga udah aman. Kata Revisi aman ya. Loh, kami pulang akhirnya mati kok. Saya kurang tahu. Saya dibilang Revisi, katanya udah aman. Dia bohong berarti bawang saya. Kalah kamu udah. Tahu Pak, kesalahan tim saya, Pak. Apa salah kamu? Saya nggak dampingin tim saya ke sini tadi. Kenapa? Karena saya masih dibutuhin sama istri habis dikuret, habis dijahit Pak, belum kering. Saya harus jagain anak. Saat saya nggak dampingin Ricky buat bantu pengurasan. Kenapa nih kita bikin rusak semuanya? Saya sih diinfo sama dia bilang katanya airnya kotor banget, makanya dikuras sama dia, Pak. Karena yang ngomongin Ricky juga bukan saya, Pak.
Dia dihubungin langsung Mbak Bella karena Mbak Bella segan sama sayanya masih dalam ngurusin anak. Dia Tapi dengan buat kamu kan? Iya, anak buah saya. Makanya kesalahan saya nggak sempat dampingin karena saya ngurusin istri saya, Pak. Kamu sengaja bikin uang air ini, ini air mata. Dia bilang, Baik, Pak. ini kalau nggak ada orang sekret nggak hidup nih. Kamu kerjanya apa sih? Maaf, Pak. Saya nggak sempat nemenin. Ya, maaf, Pak. Saya nggak sempat nemenin, Pak. Kamu. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Maaf ya, Pak. Saya nggak sempat nemenin. Ajar kamu. Kenapa tadi Ricky pulang? Dia bilang kata kedinginan sama saya, Pak. Dia Terus? pulang. Dia pulang katanya. Dibiarin rumah ini nggak ada air. Lu sengaja ya bikin air rumah ini mati airnya? Iya kan? Enggak, Pak. Enggak sengaja. Enggak sengaja, Pak. Maaf, saya lupa. Ya, saya nggak tahu. Dari pas itu saya langsung. Nggak tahu kamu telepon kamu tadi. Ini saya telepon tadi kamu. Iya benar, Pak. Enggak. Kasih tahu dia supaya jadi beres. Mana kamu ngapa-ngapain? Kelihatannya belum cukup itu saja sahabat BN. Pak Menteri ini juga diduga melakukan pemecatan kepada seorang stafnya. Hanya karena persoalan sepele, persoalan meja. Hanya persoalan meja. Dalam ini juga turut disebut-sebut nama istri dari Pak Menteri ini sekalian. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih beberapa. Mungkin bisa di Iya, iya. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, nanti waktu pertama kali. Nanti kalau dulu lagi saya pecat kamu. Dan dari pertama tuh udah begitu. Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek Satrio Sumantri belakangan menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran Satrio diduga memecat pegawainya Neni Herlina secara sepihak karena masalah sepele. Istri Satrio disebut-sebut berperan dalam pemecatan terhadap Neni. Neni Herlina, pegawai Kemendikti-Saintek, mengungkap kronologi pemecatan terhadap dirinya. Pemecatan tersebut, kata Neni, diduga akibat persoalan pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Dirinya mengungkapkan permintaan pergantian meja itu datang dari istri Satrio, yakni Sylvia Ratnawati Brojonegoro. Permintaan itu, kata Neni, disampaikan saat Satrio resmi dilantik sebagai Mendikti-Saintek. Neni mengaku dimarahi oleh Satrio perihal pergantian meja tersebut. Satrio bahkan memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemecatan itu diungkapkan oleh Satrio di depan para staf Kemendikti-Saintek dan anak magang. Butut pemecatan itu, ratusan pegawai Kemendikti-Saintek menggelar protes pada Senin 20 Januari. Nama Sylvia ikut disebut di dalam demo, bahkan tertulis di spanduk yang dibentangkan oleh para pegawai kementerian. Waduh, sahabat BN, sampai terjadi demo dari staf kementerian ini. Ini benar-benar persoalan yang memprihatinkan dan tentu saja memalukan sekali sahabat BN. Kita hanya bisa berharap agar para menteri dari Kabinet Merah Putih ini atau seluruh anggota Kabinet Merah Putih ini janganlah menambah pusing kepala Presiden. Harusnya para menteri ini kasihan kepada Presiden Prabowo sekarang ini. Sebab kita tahu Pak Presiden Prabowo nyaris tidak terbantu oleh wakilnya. Nyaris tidak terbantu. Kasihan kita kepada Pak Presiden Prabowo ini. Dia sepertinya sekarang sendirian. Kalaulah anggota kabinetnya banyak ulah pula, macam-macam pula. Waduh, kasihan kita dengan Presiden Prabowo kalau begini. Seharusnya para pembantu presiden ini kalau tidak akan bisa meringankan beban presiden, minimal jangan menambah berat. Jangan menambah berat beban presiden.
Belum lagi dingin kepala presiden karena berbagai tingkah dari anggota kabinetnya. Sekarang muncul lagi hal baru seperti ini. Kita tentu masih ingat hebohnya publik oleh tindakan anggota kabinetnya yang merendahkan seorang penjajah ST. Heboh lagi karena anggota kabinetnya bikin surat pribadi di atas kop surat kementerian. Ditambah lagi yang kemarin ini baru ribut persoalan mobil dinas RI 36. Sekarang muncul lagi ini. Prihatin kita. Sungguh kita prihatin dengan kondisi kabinet Merah Putih sekarang ini. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.